Heboh praktik pengoplosan beras menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebesar 99 triliun rupiah per tahun. Kerugian ini dihitung dari selisih antara beras curah yang dipasarkan seolah-olah sebagai beras premium. Menteri Pertanian sudah menyerahkan data kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk pengusutan. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri mengungkap praktik pengoplosan beras yang marak terjadi di pasaran. Hasil investigasi menunjukkan sebanyak 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu yang berlaku. Investigasi beras oplosan dilakukan terhadap dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus pada parameter mutu seperti kadar air, butir patah, presentasi beras kepala, dan derajat sosoh. Beras premium misalnya, wajib memiliki kadar air maksimal 14%, butir kepala minimal 85%, dan butir patah maksimal 14,5%. Kerugian negara akibat praktik beras oplosan diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Pemerintah harus segera mendesak pelaku diusut tuntas sehingga menimbulkan efek jera. Ini kalau kata ibu-ibu nih, kata mama, ibarat beli emas 24 karat, dapatnya emas 18 karat gitu kan. Harapannya keluarin duit banyak, ternyata dapat kualitasnya yang nggak sesuai harapan. Iya, ini kan dampaknya juga diharapkan kita mau makan enak gitu ya, udah spend money lebih, tapi ternyata dirugikan nih dengan adanya beras premium yang dioplos. Tapi dari Menteri Pertanian juga sudah clear mengatakan bahwa ini tidak ada oplosan dengan bahan berbahaya. Atau bahan kimia berbahaya. Tapi yang dioplos adalah beras curah, dioplos dengan beras premium yang dihargai dengan harga beras premium. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Pak Kudori, pengamat pertanian. Ini dari Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia atau AEPI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi. Sehat ya? Kemudian juga ada Prof. Edi Santosa, Guru Besar IPB. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Sudah bergabung bersama kami via Zoom. Selamat pagi Mbak Ratih, Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Prof dulu, Prof. Kalau melihat informasi yang berseliweran di media sosial, di online, bahwa dari 268 sampel, ternyata 212 merek ini yang tidak memenuhi standar mutu, dijual di atas HET dan beratnya kurang. Ini ada masalah apa sebenarnya? Apakah dari pengawasan mutunya? Kenapa praktik-praktik seperti ini bisa sampai lolos? Jangan-jangan bukan tahun ini, tahun-tahun sebelumnya udah ada yang seperti ini, Prof. Baik, sebetulnya kalau kita lihat istilah di bisnis beras ya, bisnis beras itu istilahnya blending atau mixing itu satu hal yang biasa lah dalam bisnis proses itu ya. Nah, mixing itu biasanya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu, kemudian untuk mengikuti preferensi dari konsumen, dan juga untuk meningkatkan kandungan gizi, vitamin, mineral, serat, dan sebagainya. Jadi, kalau dalam bisnis beras, sebetulnya mixing itu adalah sesuatu yang memang bagian dari proses bisnis. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika mixing itu tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam label. Jadi sebetulnya sepanjang label itu sesuai dengan isinya, karena label itu bagi pengusaha adalah merupakan janji produsen kepada konsumen. Kemudian apabila kualitas yang di dalam kantong itu melebihi dari apa yang dijanjikan, itu sebetulnya menunjukkan komitmen dan juga kredibilitas dari produsen. Saya kira itu Mbak sebagai pengawal. Oke, baik Pak Kudori, ini tadi dikatakan juga sebenarnya mixing hal yang lumrah, sudah biasa begitu ya. Sebenarnya ketika melakukan mixing ini, haruskah melaporkan ke pemerintah ataupun ke pihak lain, atau bisa dilakukan sendiri asalkan dengan tadi Prof. Edi bilang bahwa sesuai dengan standarnya dan sesuai dengan label? Ya, mixing itu hal yang lumrah ya, normal. Dan bukan hanya di beras, di kopi, barista itu juga meracik untuk mendapatkan aroma, mendapatkan rasa tertentu. Di teh juga demikian ya, ada blended tea. Cuman memang akhir-akhir ini oplos itu
kata lain dari campur, dari mix, itu konotasinya negatif ya. Dan mencampur itu betul seperti yang disampaikan Prof. Edi tadi untuk mendapatkan tekstur tertentu, rasa tertentu, aroma tertentu sesuai dengan preferensi konsumen. Nah, memang yang tidak boleh adalah mencampur dan itu untuk menipu. Misalnya atau ada yang dirugikan. Betul. Seperti saat ini. Misalnya isinya itu adalah beras Ciherang 30% dengan beras Cianjur 70%. Tapi dia cantumkan di label itu beras Cianjur 100% dan dijual dengan beras Cianjur. Beras Cianjur dibandingkan beras Ciherang memang lebih mahal beras Cianjur. Nah, itu menipu, itu nggak boleh. Atau yang disampaikan Pak Menteri ya, beras SPHP. Beras SPHP itu adalah berasnya pemerintah yang disubsidi ya? Atau gimana? Yang disubsidi dan biasanya kalau digunakan untuk operasi pasar yang sekarang lagi berjalan itu dijual di bawah harga pasar. Nah, kalau oleh orang yang memang punya niat untuk mengoplos ya, mencampur dengan beras yang lain terus dijual dengan harga pasar, untungnya besar. Nah, ini nggak boleh. Pak Hudori, bisa nggak sih kita sebagai masyarakat awam gitu ya, saya misalnya beli beras untuk mengetahui dengan pengen mendapatkan kualitas yang seharga Rp200.000 per 10 kilo, tapi ternyata di dalam itu kan oplosan. Kita bisa nggak membedakan mana ini beras yang oplos, beras yang memang benar-benar kualitas premium, atau memang harus dilakukan uji laboratorium dulu? Untuk yang dioplos untuk kepentingan negatif ya, misalnya dicampur dengan bahan kimia, dicampur dengan bahan lain yang sebetulnya kalau kita makan mengganggu kesehatan. Itu buat ibu-ibu atau siapapun yang masak gitu. Misalnya ketika ditambah air ada sesuatu yang berbeda, atau pas dimasak misalnya kok gampang lembek. Tapi kalau ini enggak kan ya? Ini enggak. Nah, yang harus dipastikan adalah konsumen itu ketika membeli sesuatu dia memeriksa klaimnya ya, memeriksa yang diklaim di label itu ya. Betul. Nah, cuman memang sebagai orang awam itu akan sulit untuk memastikan bahwa apakah ini beras premium atau beras medium. Orang yang terlatih itu sangat mungkin untuk bisa membedakan. Misalnya ya, beras premium kalau mengikuti SNI yang terbaru, SNI tahun 2020, itu kan butir patanya 14,5%. Nah, kalau ternyata isinya itu butir patanya 16%, apakah kita bisa melihat sepertinya agak sulit. Kalau yang tidak terbiasa pasti tidak bisa melihat ya. Tapi juga yang jadi pertanyaan publik sebenarnya fungsi pengawasannya ada di mana dan siapa yang harus bertanggung jawab atas ini? Mungkin bisa dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya mau ke Prof. Edi. Prof. Edi, kalau kita sebagai masyarakat mungkin agak sedikit pusing ya. Tadi Pak Hudori mengatakan ya memang matanya harus jeli banget untuk bisa membedakan. Tapi kalau bisa ditanyakan sebenarnya sengkarut masalah ini ada di mana begitu? Apakah fungsi pengawasannya lemah atau gimana Anda lihatnya? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan beras ketika keluar dari pabrik penggilingan itu bentuknya ada 3. Yang pertama adalah beras kepala, kemudian yang kedua beras patah, kemudian yang ketiga adalah menir. Dan itu sebetulnya dari pabrik itu sudah terpisah masing-masing gitu ya. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai penggilingan beras, kita bicara ada 160 ribuan lebih penggilingan beras, besar, sedang, dan kecil, yang tentu kualitas dari mesinnya berbeda-beda. Nah, saya kira kalau kita bicara pengawasan, ada 3 lini yang harus diawasi. Yang pertama adalah dari penggilingan, kemudian yang kedua adalah distribusi, kemudian yang ketiga adalah di tingkat konsumen atau di tingkat retailnya. Nah, pertama di penggilingan. Penggilingan kan ada asosiasi, kemudian ada standar pembinaan dan sebagainya dari kementerian lembaga. Saya kira perlu dilakukan pengecekan, inspeksi, dan sebagainya, termasuk misalnya
dari sisi labelnya apakah sesuai atau tidak, termasuk kuantumnya bagaimana. Karena bisa jadi bahwa beras yang katakanlah kuantumnya itu dicantumkan dalam label 5 kilo, tetapi ketika ditimbang menjadi 4,99, itu berarti kan seolah-olah itu kuantumnya kurang, emang kurang. Nah, itu bisa jadi bukan kesengajaan, tetapi karena misalnya alatnya error. Nah, di situ tentu ada di perdagangan, ada bagian metrologi yang perlu secara rutin untuk mengecek apakah timbangannya itu sudah ditera atau belum, rutin ditera ataukah tidak. Nah, kemudian dari sisi label, apakah yang dicantumkan di dalam label itu sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, itu di tingkat penggilingan. Nah, kemudian di tingkat distribusi, nah ini karena beras ini kan sebetulnya kalau kita perhatikan, kelompok beras ada dua ya, beras umum dan beras khusus. Lalu beras umum itu ada dua kelompok, jadi beras pecah kulit dan beras sosoh. Nah, barangkali yang sedang kita bicarakan ini adalah beras sosoh ya. Nah, di sisi lain di beras umum, di beras khusus, itu ada kira-kira ada 6 kategori ya. Ada misalnya varietas lokal, beras fortifikasi, beras fungsional, ada beras organik dan sebagainya. Nah, pasar beras ini kan terbuka. Jadi siapa saja bisa masuk dan bisa keluar gitu dengan sesuai dengan misalnya saya punya barang, ingin jualan beras, kelihatannya tidak ada barrier to entry. Nah, di situ tentu di distribusi perlu ada pencatatan yang baik sehingga kalau misalnya siapa saja sih sebetulnya yang memasarkan dari penggilingan A, penggilingan B, dan penggilingan C. Nah, kemudian di tingkat konsumen, tentu yang paling harus cerdas adalah konsumennya. Kita harus mulai dari situ. Tadi Pak Hudori menyampaikan bahwa untuk membedakan antara beras yang dioplos sama yang tidak itu perlu membutuhkan keahlian. Nah, memang kalau oplosnya atau mixingnya itu adalah beras yang memiliki warna sama, itu agak sulit dibedakan dan itu hanya bisa disampaikan kepada yang ahli. Tadi misalnya Pak Hodari menyampaikan kalau misalnya Cihirang dicampur dengan Rojo Lele atau apa gitu ya. Tetapi kalau misalnya blending itu merupakan kebutuhan konsumen, katakanlah misalnya beras merah dicampur dengan beras putih, kemudian beras hitam, itu tentu perbedaan warna itu bukan merupakan satu satu pengoplosan yang dilarang sudah gitu kita ya. tangkap, Prof. Tapi justru itu Baik, merupakan satu aksi korporasi dengan tujuan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Baik, Prof. Jadi terakhir, tiga lini itulah baik, yang perlu Prof. Edi, diinginkan. kami akan bergeser ke Pak Kudori. Terakhir singkat saja, Pak. Terkait hal ini apa yang harus lebih ketat diawasi oleh pemerintah? Tidak sampai terulang lagi kejadian seperti ini nantinya. Ya, saya kira penting untuk mendorong Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk di depan. Saya kurang setuju ya, pemerintah mendorong-dorong Satgas Pangan untuk berada di depan. Jangan jadikan Satgas Pangan itu sebagai polisi ekonomi. Sebetulnya hal seperti ini bukan hal baru ya. Pemerintah mendorong-dorong polisi sebagai polisi ekonomi. Sejak tahun 50-an sudah terjadi dan sebetulnya gagal gitu loh. Jangan sampai ini dipersepsikan nanti oleh pelaku usaha, itu yang muncul adalah ketidakpastian usaha. Yang muncul sekarang ini kan berdekatan keamanan, seolah-olah pelaku usaha, penggilingan, pedagang yang besar itu musuh negara kan gitu loh. Itu nggak baik saya kira. Baik. Nah, yang harus kita dorong adalah Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga itu di depan. Baik. Mereka secara rutin mengawasi, kalau memang dalam pengawasan itu ditemukan ada kecurangan, ada indikasi tindak pidana, serahkanlah kepada Satgas Pangan, kepada aparat. Mereka baru masuk. Baik. Terima kasih Pak Hudori dan juga Prof. Edi yang sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan memang kejadian seperti ini tidak terulang karena lagi-lagi kita yang dirugikan ya.